meskipun kalau kita cerdas, kita hebat di satu bidang, tapi kalau kata-kata anak Gen Z agak nolep sedikit ya, agak tertutup sedikit, itu kayaknya akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya itu sudah banyak. Teman-teman saya kan bukan hanya dari prodi sistem informasi, saya juga punya teman-teman dari luar prodi sistem informasi, bahkan dari fakultas lain yang sangat-sangat militan sekali di organisasi. Mungkin dari segi relasinya dia bagus karena dia mungkin bisa langsung kenal dengan orang-orang penting gitu kan. Tetapi dari segi kuliahnya dia akan teledor sehingga dia akan lulus lebih lama. Halo Sobat SI, kembali lagi nih di SI Tito. Nah, podcast kali ini kita bakal ngobrol santai nih seputar teknologi dan masa depan tentunya. Nah, bener banget nih Bang Anang. Kalau di episode 1 kemarin kalian ditemenin dua cutting cantik yang sukses dalam kupas tuntas sistem informasi bareng Kaprodi SI Unja. Nah, kali ini studio diambil alih dulu nih sama dua cutting yang ganteng seangkatan. Nah, sombong bener lu, tapi nggak apa-apa. Tema kali ini, tema kita hari ini tidak kalah penting tentunya. Dengan topik kuliah versus side hustle. Emang boleh seimbang itu? Guys, boleh. Nah, memang kita ini relate banget tentunya buat anak muda yang mana menyesuaikan dengan kuliah dengan kehidupan lainnya. Nah, di depan kita udah kedatangan bintang tamu yang gokil banget nih, yaitu mahasiswa tingkat akhir sistem informasi Unja yang kesibukannya padat merayap. Dia adalah news anchor di TVRI Jambi, juara 1 Sahil Quran, mahasiswa nasional, bahkan sampai juara 2 di tingkat Asia Tenggara. Langsung aja kita sapa nih, Bang Yogi Aprilianto. Halo Bang Yogi. Halo Anang Baldi. Ini manggilnya apa nih, kakak ya? Panggilnya boleh abang. Boleh abang ya. Kita sambil Iya kan, abang aja ya. karena sudah wisuda harus manggil abang ya gitu ya. Alumni soalnya. Oh sudah alumni, oke. Iya. Saya masih mahasiswa akhir, jadi saya manggilnya abang nih. Ya, Abang Anang dan Abang Baldi. Ya, benar. Gimana kabarnya hari ini? Tadi nanya saya sehat kabarnya. Kalau kalian berdua? Kebetulan kabar kami Ini. ya baik. Cuman lagi proses mencari. Pekerjaan. Ya, bener sekali. Benar. Oke. Oke. Senang sekali Iya. rasanya bertemu dengan Bang Yogi ini ya, Bang Baldi ya. Sudah lama tidak bertemu dengan Bang Yogi. Oh ya. Oke. Jadi, kesibukannya apa di akhir-akhir ini? Apakah gimana? Boleh ceritakan Bang Yogi? Oke, untuk kesibukan sendiri sebenarnya kegiatan seperti biasanya, daily seperti biasanya. Karena dari awal kuliah itu di semester 2 saya kan sudah masuk tuh ke TVRI Jambi sebagai news anchor. Nah, waktu itu saya siaran untuk program Berkabar Jambi. Nah, jadi program ini merupakan program berita yang menggunakan bahasa daerah Jambi. Nah, dan lambat laun kemudian saya naik tingkat, itu siarannya ditambah menjadi siaran berita nasional, kemudian juga program-program lainnya seperti Syiar Islam, Ayo Mengaji, kemudian ada live streaming siaran langsung sholat Jumat di Masjid Agung Al-Falah. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti yang tadi sudah disonding ya sama Bang Baldi dan juga Bang Anang, bahwa kegiatan saya itu memang sepertinya lebih banyak di luar kampus ditimbang di dalam kampus itu sendiri, karena saya juga sangat mengikuti berbagai macam event, terutama Musabaqah Tilawatil Quran yang tadi sudah sempat disebutkan terkait dengan prestasinya itu ya, Asia Tenggara ya tadi ya. Ya. Kali. Keren banget itu Bang Yogi. Iya, memang sekeren itu memang gue ya. Jadi jadi kegiatan saya itu memang mengikuti lomba-lomba. Nah, itu memang dari awal masuk kuliah. Jadi mungkin ingat ya, kedua teman saya ini yang satu kelas sama saya, waktu itu ketika kita perkenalan dengan dosen-dosen, itu saya selalu menanyakan kepada dosen, kira-kira bisa nggak kalau izin lomba. Mungkin kalian ingat waktu itu. Dan kurang lebih 2 minggu ketika kita menjadi mahasiswa baru,
dan saya dipercaya oleh Universitas Jambi untuk mengikuti MTQ tingkat nasional yang diadakan di Universitas Brawijaya Malang, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan karena juara 1. Ya Allah, aku semenjak hari ini nggak apa-apa ya Allah. Apa? Prestasi itu Bang Yogi. Dan saya juga cukup senang karena waktu itu sebagai maba yang baru berusia 2 mingguan di kampus, tiba-tiba ada spanduk besar yang ada foto sayanya. Ingat kan kalian? Oke, itu untuk kegiatan daily sehari-hari sih. Selain 2 kegiatan itu, di luar juga saya ada side job gitu kan. Kemudian syuting film juga ada, dan kegiatan-kegiatan lainnya sih seperti itu. Baik. Nah, Bang Yogi sebagai pembuka nih, boleh dong kenalin diri lebih dekat lagi ke Sobat SI dan ceritain kesibukan apa sih yang lagi benar-benar menyita waktu abang belakangan ini. Oke, halo Sobat SI semuanya dimanapun kalian berada. Halo. Banyak banget ya ini. Ya, ramai banget nih penonton kita nih. Penonton bayarannya, boleh dong tepuk tangan dulu. Jadi kesibukan saya yang paling padat ya belakangan ini, yang pertama pasti ngurusin tugas akhir. Nah, ngurusin tugas akhir, tapi ini saya nggak mau spill dulu nih. Nanti kita akan cerita lebih detail. Selain itu, seperti biasanya saya siaran juga cukup intens beberapa waktu belakangan ini gitu ya, dengan semua jadwal itu dan juga dengan syuting-syuting film itu aja sih sebenarnya kesibukan yang paling saya lakukan di beberapa minggu terakhir ini. Wah, memang keren banget ini narasumber kita Bang Yogi ini ya. Saya sempat mention tadi dari cerita lomba segala macam tadi ya Bang Yogi ya. Karena kan kita di Prodi S ini memang terbiasa gitu dengan tugas audit, Bener banget. Benar. sistem dan lain sebagainya. Dari lomba-lomba non akademik Bang Yogi tadi, Benar. apa sih ketertarikan awalnya mengikuti lomba non akademik, terutama di bidang keislaman tadi, religius tadi. Benar. Apakah memang sebelumnya ini ada bakat sebelumnya? Jadi, Kalau bakat sudah dari lahir sebetulnya. Seperti itu ya Bang Yogi. ini dia. Enggak, ini bercanda, just kidding aja ya. Walaupun kita di PNS kita di kan, cuman memang ketertarikan Benar. Bang Yogi ini cukup tinggi di Benar. lomba non akademik tadi. Boleh dong Oke. cerita sedikit Bang Yogi? Jadi cerita banyak juga nggak apa-apa. Oke. Durasi kita soalnya Oke, singkatnya saya tuh pendidikannya itu di pondok pesantren. Jadi kan background pondok pesantren di tingkat SLTP ataupun SMP atau MTS ya. Nah, saya tuh mondok pesantren di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, dari pendidikan yang saya lakukan di pondok pesantren, akhirnya saya ngikutin berbagai macam perlombaan, mulai dari dai, kemudian pidato, ceramah, sampai pada akhirnya masuk ke lomba syarhil Quran di Musabaqah Tilawatil Quran, seperti itu. Nah, sebenarnya potensi itu sudah ada sebelum saya kuliah, karena itu saya mulai lomba seperti itu sejak MTS. Sejak MTS sampai hari ini saya pun masih lomba itu gitu. Jadi background itu bukan saya dapatkan ketika di bangku kuliah, justru sudah saya dapatkan jauh dari sebelum saya masuk ke kuliah. Mungkin lebih lanjutnya kenapa saya lebih memilih SI, karena sebenarnya ya ini kalau boleh jujur nih ya teman-teman SI, saya milih prodi ini itu karena saran juga dari guru saya gitu kan. Saran dari guru saya yang nyuruh saya buat ambil aja prodi ini karena ini potensinya besar untuk dunia pekerjaan, seperti itu. Saya mengikuti dan pada akhirnya saya juga masuk ke Unja ini lewat jalur prestasi. Keren banget nih. Lewat jalur prestasi dan itu pilihan pertama SI gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk kuliah di SI dan saya sangat nyaman sekali karena kalian tahu ya Sobat SI, karena di pertemanan kami itu orang-orangnya seperti mereka berdua.
smart gitu ya, terus juga merangkul teman-teman yang agak sedikit kurang berilmu lah seperti saya ya, kayaknya di SI ini kayaknya saya nggak terlalu expert dengan bidang coding yang mungkin kalian lebih paham terkait hal itu, tapi saya juga cukup berterima kasih juga kepada teman-teman saya termasuk Bang Baldi dan juga Bang Ana yang selalu merangkul saya untuk terus melanjutkan studi ini sampai di semester 8 ini. Dan doakan aja ya, mudah-mudahan saya juga cepat menyusul mereka. Amin, amin. Itu ya betul. Udah ya teman-teman. Oke, nah dari sekian banyak prestasi abang nih, mulai dari dai milenial, Betul. syair RI sampai syair Quran tingkat Asia Tenggara. Nah, mana nih pengalaman yang paling berkesan dan pernah nggak ada momen yang bikin abang mikir, wah ternyata skill non akademik aku nih ngebantu banget nih. Ada nggak menurut abang? Kalau itu sudah pasti lah ya, bantu ya. banget lah ya. Yang paling berkesan, saya rasa semuanya berkesan semua. Karena memang dari MTS itu sudah mengikuti lomba dan dari sekian banyaknya lomba yang sudah saya ikutin, itu alhamdulillah saya sudah 3 kali mendapatkan tiket umroh gratis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bukan sombong ya, bukan sombong ya. Allah marah nanti kalau itu sih. Jadi alhamdulillah sudah dapat 3 kali tiket umroh gratis. Kemudian juga dari prestasi-prestasi itu sih sebenarnya yang bisa menghidupi saya sampai sekarang gitu. Dari mulai MTS itu alhamdulillah saya tidak minta lagi ke orang tua karena mengikuti perlombaan ini, karena kita itu ada pembinaan dan setiap training center itu kita akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 1 juta gitu kan. Kemudian kalau kita mau lomba gitu kan ke suatu tempat itu cukup besar juga untuk uang pembinaannya, kita bisa dapat 7 sampai 8 juta. Kemudian kalau kita juara kita bisa dapat sekitar 8 juta, belum lagi bonusnya gitu kan. Bonusnya bisa sampai 50 jutaan gitu. Jadi dari perlombaan-perlombaan yang sudah saya ikutin sampai yang terakhir kemarin juara 3 lomba Syarhil Quran di Kalimantan Selatan, Universitas Universitas apa ya? Lupa, Lambung Mangkurat. Alhamdulillah kami meraih juara 3 di sana dan itu menjadi salah satu event terakhir saya sebagai mahasiswa di Universitas Jambi. Dan kayaknya next sebentar lagi akan ada MTQ tingkat nasional yang akan diadakan di Universitas Jambi dan kami ikut juga itu gitu sih. Oke, terima kasih Bang. Ya, jadi memang teman-teman Sobat SI, kebetulan nih Bang Yogi ini kebetulan panutan saya juga memang teman-teman. Benar banget nih. Panutan gitu. Dari cerita Bang Yogi tadi nih, dari banyaknya lomba, kemudian ada side job tadi siaran, Iya, benar. MC dan lain sebagainya. Sementara kan Bang Yogi ini juga ada bisnis juga. Benar Bang. banget tuh teman-teman. Bang Yogi ini mempunyai bisnis papan ucapan teman-teman. Jadi memang Bang Yogi ini panutan saya kebetulan dari side job, dari menang lomba, dari banyaknya bisnis dan lain sebagainya. Dan sekarang tentunya Bang Yogi ini kan masih berkuliah. Nah, Benar. Dari semua kegiatan tadi Bang, itu tentunya tidak mudah untuk kita memanage gitu ya. Benar, waktu. Mengatur jadwal. Betul. Apa sih Bang yang membuat Abang itu bisa mengatur nih semua jadwal di antara perkuliahan, perlombaan, persiapan lomba, bisnis tadi, kemudian side job dan lain sebagainya nih Bang. Kalau melihat dari semua kegiatan ataupun semua yang saya lakuin ini kan cukup banyak sekali gitu fokusnya. Ada bisnis, kegiatan kuliah, siaran dan lain sebagainya, bahkan sampai perlombaan. Ini kan banyak sekali nih fokusnya. Nah, untuk memanage itu semua sebenarnya saya hanya butuh memprioritaskan mana sih yang harus saya duluin gitu. Kalau misalnya ketika di momen itu kita pas berkuliah ini tidak ada tugas yang berat, kemudian tidak sedang ujian ataupun UTS gitu kan. Nah itu sepertinya saya akan lebih memprioritaskan hal lain. Kalau misalnya sebentar lagi nih saya mau lomba, otomatis saya bakal lebih expert ke sana, persiapan ke sana. Begitu juga dengan bisnis sih sebenarnya sejauh ini sih masih butuh banyak masukan karena belum maksimal untuk semua apa ya
yang saya lakuin karena memang dengan kesibukan sehari-hari. Mungkin kalau kalian berdua mau join gitu nggak apa-apa. Join nggak apa-apa untuk urusin itu. Sebenarnya itu tergantung kita memprioritaskan mana sih. Lebih ke situ sih Bang Anang. Karena cuman kita yang tahu mana yang harus kita prioritasin lebih dulu gitu. Tapi tidak meninggalkan mana yang harus kita prioritasin lebih dulu. Nanti yang lain-lain ini akan kita dorong pelan-pelan. Jadi kayak semuanya itu harus stabil gitu. Walaupun nggak semuanya maksimal, tapi minimal dia berjalan semua gitu. Benar banget. Oh, berarti kuncinya di skala prioritas nih Bang Yogi. Nah, terus Bang, ngomongin soal prodi kita. Gimana sih dukungan dari prodi Sistem Informasi Unja sendiri terhadap kegiatan non-akademik Abang ini? Ada nggak dukungan atau kebijakan dari dosen yang paling bikin Abang berkesan nih? Oke. Tentunya kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk prodi Sistem Informasi dan seluruh tenaga pendidiknya, Bapak Ibu dosennya ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Karena memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswanya, bukan hanya yang berprestasi di bidang akademik, tetapi juga berprestasi di bidang non akademik. Bahkan kayak saya pun sangat tidak linear gitu dengan disiplin ilmu prodi Sistem Informasi, tapi mereka itu mendukung itu semua. Nah, salah satu bentuk dukungan yang paling berkesan untuk saat ini yaitu alhamdulillah ya ini untuk Sobat SI dimanapun kalian berada, bahwa beberapa waktu lalu saya dipanggil oleh Kaprodi dan memberitahukan hasil pengajuan rekognisi skripsi saya, dan pada akhirnya saya dinyatakan sebagai mahasiswa Sistem Informasi yang mendapatkan rekognisi skripsi. Jadi saya itu akan lulus tanpa skripsi. Keren banget. Dari prestasi yang sudah pernah saya raih. Nah, salah satunya prestasi yang terakhir kemarin, juara 3 Syarhil Quran di Lambung Mangkurat, seperti itu sih. Jadi dukungannya sangat luar biasa, dan jadi saya juga menginformasikan kepada seluruh Sobat SI untuk apa ya, jangan takut untuk mengikuti kompetisi apapun. Walaupun kalian ini misalnya sukanya di bidang ini yang berbeda sekali dengan prodi Sistem Informasi, itu tidak apa-apa. Nah, yang penting tahu koridornya. Ketika kamu kuliah ya kuliah, ketika kamu lomba ya lomba gitu, seperti itu. Oke, jadi memang prodi kita ini banget ya memang mendukung semua mahasiswa. Mendukung semuanya. Oke, terima kasih Bang Edi. Mungkin sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, mungkin ada nih pertanyaan terakhir. Jadi dari cerita Bang Yogi dari mengikuti lomba kerja dan lain sebagainya. Tentunya Bang Yogi kan sudah lama lah di bidang pekerjaan. Nah, kira-kira di dalam di dunia kerja nanti ini seberapa pengaruh besarnya dari pengalaman organisasi dengan pekerjaan sesungguhnya. Jadi seberapa penting relasi itu yang didapat tadi Bang? Kalau relasi itu penting sekali teman-teman, sangat penting sekali, karena pun kalau kita cerdas, kita hebat di satu bidang, tapi kalau kata-kata anak Gen Z agak nolep sedikit ya, agak tertutup sedikit, itu kayaknya akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dan orang-orang seperti itu akan kalah, kalau ini menurut keyakinan saya ya, akan kalah sama orang-orang yang tidak terlalu hebat, tetapi dia banyak sekali relasinya sama orang-orang hebat yang ada di luar sana. Karena balik lagi, semua pekerjaan itu butuh relasi. Makanya banyak sekarang orang-orang bilang kayak kita mau kerja nih, kamu nggak akan diterima kalau kamu nggak ada orang dalam. Sebenarnya konteksnya nggak seperti itu salah. Sebenarnya kita harus membangun relasi. Kalau kita punya relasi, misalnya di suatu instansi, kita punya relasi yang baik, dengan hubungan silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik, ketika kita suatu saat ini mau meminta pekerjaan atau melamar pekerjaan di tempat tersebut, pasti mereka akan lebih menjadikan kita prioritas utama kan, dibandingkan
orang-orang yang lain, karena itu sudah manusiawi karena hubungan emosional seperti itu. Jadi pesan saya juga untuk Sobat SI, kalau bisa ya kita semua ini ahli di bidang sistem informasi. Selain itu kita juga harus bisa membangun relasi. Nah, membangun relasinya seperti apa? Mulai dari tingkat prodi terlebih dahulu gitu kan, dari organisasi seperti Himasi gitu kan, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Kemudian mungkin dari teman-teman juga ada mengikuti organisasi eksternal selain dari prodi juga nggak masalah, itu juga bagian dari membangun relasi. Dan juga mungkin untuk bagian dari pengalaman bagian dari pengalaman, kalau bisa kita lebih banyak mengeksplor ketika kuliah. Bukan hanya di bidang kuliah aja, kita belajar, terus ketemu dosen, pulang, tidur, main game, nggak kayak gitu. Jadi kalau bisa kita lebih banyak mengeksplor diri kita keluar, misalnya kita mungkin bisa join ke wedding organizer. Karena saya lihat juga banyak teman-teman dari Prodi Sistem Informasi yang sudah join ke wedding organizer. Ini kan baik sekali itu, bagian dari mempersiapkan dirinya untuk bekerja di luaran sana kan seperti itu. Dan harapan saya semua mahasiswa SI aware akan hal tersebut. Jadi ketika nanti sudah lulus kuliah, kamu nggak kaget dunia kerja itu seperti apa, kayak gitu sih. Nah, gokil banget nih Bang Anang. Bang Yogi telah menjelaskan nih pengaruh karir dan relasi menurut dia. Nah, jadi intinya Sobat ST, kuliah itu emang ngasih kita hard skill. Tapi side hustle dan kegiatan luar kelas itu juga menempa mental, soft skill, dan memperluas network kita. Nah, keduanya bukan buat diadu, tapi buat saling melengkapi. Nah, benar sekali Bang Bali tadi. Jadi sedikit menyimpulkan dari cerita Bang Yogi tadi. Nah, ini untuk ajakan nih buat teman-teman Sobat SI, mengajak gitu ya untuk kita semua untuk turut aktif dalam kegiatan organisasi. Benar. Ataupun di perkuliahan, akademik tentunya, ini untuk melatih kita. Ya, benar-benar. Manajemen waktu. Jadi di dalam aktifnya kita berorganisasi di lomba, non akademik dan lain sebagainya, ini merupakan sebuah tantangan buat kita tentunya untuk membiasakan diri untuk siap di dunia kerja nantinya. Terima kasih Bang Yogi, senang sekali rasanya berbagi cerita. Mudah-mudahan Sobat SI ini tertarik dan terus aktif di prodi kita demi memajukan SI terus ke depannya. Terima kasih Bang Yogi. Selanjutnya ini kita berlanjut nih ke bagian atau segmen yang paling kita tunggu-tunggu nih Bang Bali. Seru banget nih. Nah, segmen kali ini adalah mitos atau fakta. Nah, tentunya Mitos. Sabar dulu Bang ya, belum ya ini. Sabar. Banyaknya stigma di kalangan mahasiswa. Benar. Jadi, Benar banget. tim kreatif kita sudah menyiapkan nih pertanyaan mitos atau fakta. Keren banget. Jadi nanti ketika saya bilang mitos atau fakta, dijawab singkat, kemudian dijelaskan alasannya sedikit. Dijawab cepat, mitos atau fakta. Misalnya mitos, baru nanti ada penjelasan sedikit. Singkat aja, singkat saja. Oke, siap. Oke, sudah siap Bang Yogi? Oke. Oke. Oke, yang pertama nih Bang Yogi, mitos atau fakta? Mitos. Mahasiswa sistem informasi. Sabar. Mahasiswa sistem informasi hanya fokus ngoding karena organisasi hanya membuang waktu dan menurunkan IPK. Menurut Abang mitos atau fakta? Mitos. Kenapa tuh Bang Yogi? Aduh, ini kalau dijelasin panjang sih sebenarnya. Mitos Aja. karena sebenarnya di SI itu nggak cuma belajar ngoding, banyak banget yang dipelajari. Iya, Dah. benar banget. Oke ya, selesai itu. Katanya singkat. Ya, siap. Oke, kita next. Mitos atau fakta Bang Oke. Yogi? Mahasiswa yang aktif di luar akademik lebih siap menghadapi dunia kerja. 50-50 bisa nggak? Bisa dong. Nggak bisa ya? Mitos atau fakta? Ini kayaknya aku banget nih. Fakta aja deh. Karena dia lebih banyak explore di luar, jadi dia akan jauh lebih siap dibandingkan teman-teman yang cuman di koridor prodi aja nggak mau explore keluar. Jadi memang cukup penting ya. Cukup penting, sangat penting. Luar akademik untuk siap di dunia kerja. Benar. Nah, selanjutnya nih Bang Yogi. Mitos atau fakta? Prodi Sistem Informasi hanya mendukung mahasiswa yang berprestasi secara akademik aja nih. Nah, mitos atau fakta? Mitos banget. Karena tadi kan bentuk dukungannya saya juga
menjadi mahasiswa yang direkognisi skripsinya. Jadi itu saya lulus tanpa skripsi, padahal prestasi saya tidak linear dengan prodi. Tetapi nanti luaran akhirnya ini mini riset yang mini riset ini masih ada apa ya, sangkut pautnya dengan prodi sistem informasi. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, silakan. Mitos atau fakta Bang ini? Aktif organisasi membuat mahasiswa sulit lulus tepat waktu. Fakta, karena Apa tuh Bang Yogi? Kenapa tuh? Fakta, karena contohnya itu sudah banyak. Nah, teman-teman saya kan bukan hanya dari prodi sistem informasi, saya juga punya teman-teman dari luar prodi sistem informasi, bahkan dari fakultas lain yang sangat-sangat militan sekali di organisasi. Mungkin dari segi relasinya dia bagus, karena dia mungkin bisa langsung kenal dengan orang-orang penting gitu kan. Tetapi dari segi kuliahnya dia akan teledor, sehingga dia akan lulus lebih lama. Agak menarik nih jawaban dari Bang Yogi tadi ya. Dia Ini agak menarik, bukan menarik banget ya. Perasaan dari tadi jawaban saya sangat menarik. Oke, masih ada nih Bang Yogi. Mitos atau fakta, soft skill sama pentingnya dengan kemampuan teknis di bidang IT. Fakta, karena memang kita harus punya soft skill Ya. di bidang IT. Kan kita expertnya di bidang ini. Ya, tapi kalau misalnya kalian tidak terlalu expert ya kalian harus bisa explore apa yang menjadi hobi kalian gitu. Ya, benar banget. Jadi jangan memaksakan diri kalian bisa dengan bidang tersebut. Mungkin kalian tidak suka dengan bidang tersebut. Jadi kalian harus bisa explore, jadi biar setara gitu loh. Enjoy ngelakuinnya kan? Enjoy ngelakuinnya. Kayak siapa? Ya saya. Iya, boleh tuh, sombong banget dia. Oke, kita lanjut Ya. Bang Yogi. Mitos atau fakta? Organisasi dan komunitas ini dapat membuka peluang karir serta memperluas relasi. Fakta. Menarik nih. Fakta. Apa tadi panggilannya? Terusnya hanya darurat. Emang kupingnya agak. Aduh. Biasa karena kemarin baru pulang syuting jadi Oh, oke, gitu. oke. Kita lanjut ya. Mitos atau fakta? Ya. Organisasi dan komunitas ini apakah dapat membuka peluang karir serta Fakta. relasi? Fakta. Kenapa itu? Karena organisasi itu memang dapat membuka peluang karir karena itu tadi dia relasinya sama orang-orang penting. Ya, benar. Benar kan, dia relasinya sama orang-orang penting. Jadi ketika mungkin ada suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan, pasti dia bakal diprioritasin lebih. Apalagi kalau dia dalam satu organisasi yang sama, kayak gitu sih. Oke nih, masih ada nih Bang Yogi. Nah, mitos atau fakta Iya. menjadi panitia acara adalah cara efektif melatih manajemen waktu. Panitia acara fakta, karena juga saya juga sebagai leader ya di salah satu wedding organizer, jadi saya cukup paham terkait dengan acara. Jadi bagi panitia acara pasti bakal sibuk banget. Nah itu bisa untuk memanage waktu, Iya. latihan lah. Oke, Bang Yogi. Iya. Lanjut ya, masih ada lagi kok. Oke. Mitos atau fakta nih Bang Yogi, mahasiswa bisa berprestasi di bidang akademik dan non akademik secara bersamaan. Apakah bisa nih? Bisa. Fakta. Fakta. Karena ini nggak sombong ya, ini kan faktanya, ini faktanya. Karena faktanya di bidang akademik sendiri saya pernah meraih juara 1 sebagai mahasiswa Pilmapres, mahasiswa berprestasi untuk tingkat Fakultas Sains dan Teknologi. Dan sebagai itu kan prestasi saya yang lain kan non akademik. Jadi bisa, pasti bisa. Oke. Menarik ya. Menarik banget. Sangat menarik. Pilmapres loh ini. Emang keren banget menurut Sangat menarik. Oke. Oke, selanjutnya nih Bang Yogi, mitos atau fakta. Pengalaman memimpin acara kampus menjadi nilai tambah saat mencari kerja. Sejujurnya saya nggak tahu jawab apa, kayaknya mitos karena itu kurang relate sama saya. Jadi saya nggak bisa komen apa-apa. Oke, apa? Lanjut nih Bang Anang.
Terakhir ya, kayaknya sudah capek. Oh enggak, ini seru nih. semangat nih. Masih semangat nih. Ini kalau bisa durasinya 1 jam. Pertanyaan yang terakhir nih Bang. Iya. Kayaknya sih fakta ya. Mitos atau Kok kamu yang ini? Oke nih. Ya. mitos atau fakta bagi mahasiswa aktif non akademik ini tetap bisa berprestasi jika mampu mengatur prioritas tadi. Benar, itu fakta. Karena tadi sudah saya jelasin, jadi nggak perlu saya jelasin lagi, oke? Jadi biar sobat-sobat S ini semuanya nonton langsung aja. Betul nggak? Emang tuh? keren banget ya, ayo kita. Keren, dua hostnya juga keren. Keren-keren banget. Keren banget ya dari cerita mitos atau fakta. Jadi Seru buat banget nih teman-teman. sobat teman-teman SI gitu Benar. ya. Cerita-cerita horor soal soal organisasi ini bikin IPK anjlok, bikin mahasiswa tidak cepat lulus. Ini tidak semuanya benar ya. Benar, benar. Jadi sudah dijawab tadi dengan Bang Yogi. Mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran lagi Benar. buat sobat-sobat SI semua tentunya. Oke. Oke. Nah, nggak terasa nih kita udah di penghujung acara ini teman-teman. Terakhir nih Bang Yugi. Ada pesan nggak untuk tips dari abang? Oke, untuk pesan yang mungkin kamera ya, Bang. sini ya, sini kan. Ini kamera saya kan. Ya. Penting banget nih untuk teman-teman kita. Oke, jadi tips dari saya buat teman-teman mahasiswa Prodi Sistem Informasi bahwa kalian jangan takut untuk berorganisasi karena semuanya itu gimana caranya kita untuk memanage waktu. Karena beberapa waktu lalu saya juga mendengar ini ada yang menyampaikan ke saya bahwa minat untuk berorganisasi sepertinya sedikit menurun nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di Prodi Sistem Informasi. Ini kan pasti sangat beragam sekali alasannya, mungkin salah satunya takut keteteran untuk akademiknya ataupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya dia di luar sana. Nah, pesan saya jangan khawatir karena semuanya itu tergantung bagaimana kalian memanage waktu itu. Karena banyak sekali di luaran sana orang yang tetap berorganisasi, tetap aktif kuliah, dan dia juga tetap bisa berprestasi seperti saya gitu kan. Nggak, ini bercanda ya, nanti dimasukin ke hati, enggak kan? Enggak dong. Kalau dikit nggak apa-apa. Jadi itu pesan saya dan harapan saya ke depan banyak mahasiswa-mahasiswi sistem informasi ini itu bisa lebih aware lagi terhadap organisasi. Jadi kita bisa sama-sama membangun bagaimana prodi sistem informasi ini bisa jauh lebih dikenal oleh masyarakat secara luas, bukan hanya di Provinsi Jambi, akan tetapi kalau bisa secara nasional. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswi prodi sistem informasi ini jauh lebih beragam daripada sekarang. Kalau sekarang kan mungkin lebih banyak dari Sumatera ya, maksud kita itu kan mungkin kedepannya nanti dari Pulau Jawa gitu kan, Pulau Sulawesi. Lebih beragam ya Pak? Iya, lebih beragam untuk join masuk ke prodi sistem informasi. Karena di sini selain grade kita kan sudah A nih gitu kan, sudah unggul dan untuk tingkat Sumatera ini kita salah satu yang terbaik juga untuk prodi sistem informasi. Boleh dong tepuk tangan. Tentunya ini kinerja semua stakeholder ya, mulai dari dekan, wakil dekan, kemudian kajur, kaprodi, bapak ibu dosen dan juga seluruh mahasiswanya yang berkontribusi, yang berkolaborasi dengan baik sehingga prodi sistem informasi ini sudah sejauh ini jauh lebih baik dan harapan kita ke depan ini bisa lebih dipertahankan lagi, dan yang mempertahankannya itu adalah mahasiswa-mahasiswi sistem informasi. Jadi buat teman-teman semua jangan takut untuk berprestasi, baik itu bidang akademik maupun bidang non-akademik, karena dosen-dosen kita itu akan menilai keahlian kalian, mereka akan memberikan reward kepada kalian, jadi kalian tidak akan dianggap sebelah mata seperti itu. Jadi jangan khawatir akan hal tersebut karena saya juga banyak sekali izin, akan tetapi alhamdulillah nilai sejauh ini itu masih bagus-bagus di atas 3, berapa ya? 7 sampai 8 gitu kan. Itu membuktikan bahwa dosen-dosen kita, tenaga pendidik di prodi sistem informasi ini semuanya sangat mendukung sekali
itu. Jadi jangan khawatir dan harapan kita semuanya semoga program ini akan terus berlanjut. Amin, amin, amin. Iya Keren kan? banget nih. SI apa tadi? TikTok. TikTok ini akan terus berlanjut dan melahirkan mahasiswa-mahasiswi berprestasi lainnya. Jadi setelah saya nanti akan ada next mahasiswa yang jauh lebih berprestasi lagi dan lebih membanggakan prodi Sistem Informasi. Jadi terima kasih Bang Yogi, memang luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Jadi memang keseimbangan tadi ini kita buat, bukan kita. Betul. Selamat. Nah, buat kalian nih yang kepo dan pengen ngerasain Five berkembang bareng kayak Bang Yogi, jangan lupa buat pantengin terus IG Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Unja untuk kedepannya ya. Oke, terima kasih banyak Ya, Bang Yogi. terima kasih atas juga, waktunya. Senang Bang sekali Adil. sudah bisa hadir di acara kita. Bener. Di SI Talk, Talk gitu ya Pak. Ya, TikTok. Sukses terus buat karirnya. Amin. Mudah-mudahan terus menjadi panutan membuat alumni kita maju terus. Dan Amin. semangat. Oke, semangat. Mohon doanya dan juga untuk sahabat saya 2 orang ini depan ini kita doakan semoga cepat dapat pekerjaan gitu ya. Dan semoga pekerjaannya yang gajinya besar gitu kan dan semoga semua mahasiswa-siswi prodi Sistem Informasi ini bisa menjadi orang-orang yang sukses, yang berkembang dan mampu membahagiakan kedua orang tua. Itu yang paling terpenting. Terakhir semangat juga buat Bang Yogi ya. Ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya wisuda ya. Iya. Doakan bulan 11 ya. Saya dan Baldi ya. Iya. Kebetulan di angkatan Cuma berdua nih baru nih. Iya nih. Dan mau sombong-sombongan. Ada ya. Kayaknya di fakultas cuma saya yang tanpa skripsi. Oke, teman-teman. Oke, saya Baldian Dila Putra dan rekan saya. hari Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih. Sistem Informasi. Salam inovasi, salam teknologi.